Di sebuah desa yang diselimuti kabut dan kenangan, warung kecil milik seorang wanita tua kembali hidup, meski pemiliknya telah lama tiada. Setiap pagi, aroma nasi uduk surgawi menguar dari dapur tua yang tak pernah terkunci. Dan mereka yang datang tak pernah bertanya, kenapa sang penjual tidak pernah menua, tak pernah pergi. Hingga suatu hari, seorang keponakan kembali ke desa. Ia menyapa dan tangannya menembus tubuh Bude Saroh. Apa yang terjadi jika sebuah resep adalah warisan jiwa? Apa yang akan kau lakukan jika kenangan menolak untuk mati? Dan apa yang harus dikorbankan agar satu piring nasi uduk tetap terasa hangat di hati setiap orang yang mencicipinya? Ini bukan sekadar cerita makanan. Ini adalah kisah tentang kesetiaan, tentang roh yang belum tenang, dan tentang bagaimana sebuah rasa bisa menjadi jembatan antara dunia yang hidup dan yang telah pergi. Rio, jangan pernah lupakan warisan ini. Langit masih pucat saat suara ayam jantan bersahutan di kejauhan. Kabut tipis menyelimuti jalanan tanah yang membelah desa kecil itu, membawa aroma embun dan daun basah. Desa Karangjati, demikian namanya, adalah tempat di mana waktu seolah berjalan lebih lambat. Disinilah pohon-pohon masih berdiri teduh, anak-anak berlarian tanpa alas kaki di pematang sawah, dan orang-orang tua masih duduk di gardu, mengisap rokok kretek sambil menyesap kopi pahit. Di sudut sebuah gang kecil yang hanya cukup dilewati sepeda motor, berdirilah rumah kayu sederhana yang menjadi pusat dari banyak kisah, warung Bu Saroh. Warung itu hanya berupa meja panjang dari kayu jati tua, lapuk di beberapa sudut, dengan bangku bambu memanjang di depannya. Di atas meja, setiap pagi, selalu tersaji tumpukan nasi uduk yang mengepul, sambal kacang kental, tempe orek manis pedas, dan telur balado yang merah menyala seperti karya seni. Nasi uduk Bu Saroh bukan sekadar makanan. Ia adalah kenangan. Ia adalah alasan orang-orang bangun pagi dan bertegur sapa. Bu Saroh, sambalnya banyakin ya. Saya suka yang pedas. Seru Pak RT sambil tertawa lebar. Menjadi pelanggan pertama seperti biasa. Telurnya 2 ya, Bu. Buat Bapak dan saya, sahut Bu Sarti, penjual sayur keliling yang selalu mampir sebelum berangkat berjualan. Dan seperti biasa, Bu Saroh hanya tersenyum. Sosoknya kecil dan kurus, kulitnya keriput oleh usia dan matahari, tapi gerakannya cekatan. Kerudungnya selalu terikat rapi di kepala, apron lusuh menutupi baju batiknya. Ia jarang bicara banyak, tapi senyumnya seolah menyimpan ratusan cerita dan kehangatan yang tidak bisa ditukar dengan kata-kata. Konon katanya, resep nasi uduk Bu Saroh adalah warisan turun-temurun dari nenek moyangnya. Tak seorang pun tahu bagaimana ia mengolahnya. Bahkan tetangga terdekatnya tak pernah melihat bagaimana proses memasaknya. Yang mereka tahu, ketika fajar merekah, aroma itu akan mulai menjalari gang sempit dan menyentuh hidung-hidung yang masih setengah sadar dari tidur. Ini bukan nasi uduk biasa, kata Pak Guru Budi suatu hari. Ini nasi uduk dari surga. Orang-orang tertawa, tapi tak ada yang berani membantah. Di warung Bu Saroh, bukan hanya perut yang kenyang, tapi juga hati yang hangat. Disitulah warga saling menyapa, bergosip ringan, menertawakan cerita semalam, atau sekadar menikmati sarapan dalam diam. Warung itu adalah nadi desa Karangjati. Namun semua berubah pada suatu pagi yang sunyi. Hari itu, langit tampak muram meski belum ada hujan. Kabut turun lebih tebal dari biasanya. Beberapa warga yang biasa lewat depan rumah Bu Saroh mengerutkan kening. Meja kayunya kosong. Tak ada nasi, tak ada aroma, tak ada suara spatula menghantam wajan dari dapur belakang. Sini, loh, kok warung Bu Saroh tutup ya? Tanya Bu Sarti, menghentikan sepedanya. Mungkin sakit? Kata Pak RT yang baru keluar rumah, terlihat heran. Hari itu, mereka menunggu. Beberapa warga mengetuk pintu rumah Bu Saroh.
Tidak ada jawaban. Jendela tertutup rapat. Pintu digembok dari dalam. Mungkin sedang keluar kota, ujar seseorang. Tapi siapa yang pernah melihat Bu Saroh bepergian? Ia tidak punya anak, tidak punya saudara dekat, dan sejak dulu hidup sendiri. Hari kedua, suasana desa mulai gelisah. Seorang bocah kecil, Pintasti, menangis karena tak ada telur balado pagi itu. Aku mau telur bude, isaknya sambil ditenangkan ibunya. Pak RT memutuskan untuk bertindak. Ia membawa beberapa warga laki-laki ke rumah Bu Saroh. Mereka mencoba memanggil, mengetuk lebih keras, bahkan meneriakkan namanya. Tetap sunyi, hingga akhirnya, pada pagi hari ketiga, diputuskan untuk membuka paksa pintu. Dengan palu kayu dan linggis kecil, Pak Darno dan Pak RT mencongkel kunci pintu tua itu. Daun pintu berderit pelan ketika terbuka. Begitu celah menganga, bau anyir menyambut mereka, seperti daging busuk yang dibiarkan terlalu lama dalam panas. Mereka masuk perlahan, menutup hidung. Ruangan dalam rumah gelap dan lembab. Tirai tidak dibuka, dan semua tampak seperti waktu berhenti, hingga mereka sampai di dapur. Di sana, di lantai yang lembab dan dingin, tergeletak tubuh Bu Saroh, mengenakan pakaian rumahnya yang biasa. Tangan kanannya masih menggenggam lep kotor. Di sekelilingnya, ada wajan yang belum dibersihkan, piring-piring kotor di rak, dan setumpuk bahan masakan yang belum diolah. Seolah waktu benar-benar membeku saat ia jatuh. Pak RT menunduk, wajahnya tegang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Desa Karangjati berduka. Tak ada satupun warga yang tidak merasa kehilangan. Bu Saroh bukan sekadar penjual nasi uduk. Ia adalah ibu bagi semua. Ia adalah pemelihara harmoni desa. Pemakamannya berlangsung sederhana, namun penuh isak. Para tetangga, anak-anak, orang tua, semua mengantar jenazah Bu Saroh ke pemakaman desa dengan mata berkaca-kaca. Setelah hari itu, gang kecil di sudut desa itu terasa hampa. Tak ada lagi aroma nasi uduk di pagi hari. Meja kayu tua itu tetap berdiri, tapi berdebu, kosong, dan terlupakan. Suara spatula, suara tawa, semuanya lenyap. Warung itu kini hanyalah sebuah kenangan yang menggantung di udara. Samar, seperti bau rempah yang terhempas angin. Dan meski waktu terus berjalan, ada yang tak bergerak di desa itu. Sesuatu yang tak selesai, sesuatu yang masih tertinggal di dapur tua milik Bu Saroh. Sudah seminggu berlalu sejak pemakaman Bu Saroh. Tapi waktu di desa Karangjati seperti kehilangan iramanya. Pagi-pagi terasa lebih dingin. Jalanan yang biasanya dipenuhi aroma rempah dan tawa warga kini hanya menyisakan suara ayam dan langkah sepatu butut. Warung di sudut gang itu berdiri membisu. Meja kayu reot tak lagi dipenuhi piring dan sendok. Bangku bambu itu tidak lagi hangat oleh obrolan dan gelak tawa. Rumah Bu Saroh sunyi, seperti ikut berduka bersama desa. Namun pada hari ketujuh, tepat saat fajar menyingsing, Pak RT terbangun oleh sesuatu yang sangat familiar. Ia duduk di ranjang, mengerutkan kening. Hidungnya mencium aroma yang tak asing. Aroma nasi uduk. Bukan nasi uduk biasa, tapi nasi uduk Bu Saroh. Wangi santan, serai, dan bawang goreng itu begitu jelas, menusuk kenangan dan membangkitkan rasa rindu yang belum selesai. Tidak mungkin, gumam Pak RT. Ia bangkit perlahan, mengenakan sarung dan membuka jendela. Angin pagi menyapa wajahnya. Aroma itu semakin kuat. Ia menoleh ke arah rumah Bu Saroh. Matanya membelalak. Meja kayu reot itu kembali terisi. Asap mengepul dari panci-panci besar. Dan, yang lebih mengejutkan, Bu Saroh berdiri di sana, mengenakan apron lusuhnya, tersenyum dan melayani pembeli seperti biasa. Pak RT merasa darahnya surut ke kaki. Ia mengucek matanya, berharap ini hanya mimpi. Tapi pemandangan itu tetap nyata. Beberapa warga sudah mengantre di depan warung. Mereka berbincang seperti biasa, tertawa, dan menerima bungkusan nasi uduk dari tangan Bu Saroh. Apa-apaan ini? Pak RT mendekat perlahan. Langkahnya berat. Semakin dekat, semakin ia yakin, itu benar-benar Bu Saroh. Bukan hanya wajah dan suaranya,
Tapi cara ia melipat bungkus daun pisang, cara ia tersenyum kepada pelanggan, bahkan caranya menyodorkan kembalian, semuanya terlalu nyata. "Pak RT mau nasi uduk seperti biasa?" tanya Bu Saroh ceria. Pak RT tergagap. Iya, satu aja, Bu." Tangannya gemetar saat menerima bungkus nasi uduk. Tubuhnya dingin, tapi nasi itu hangat di telapak tangannya. Ia menatap wajah Bu Saroh. Senyum itu, senyum yang ia lihat terakhir kali di atas keranda. Bagaimana mungkin? Di rumah, Bu RT sedang menyiapkan teh. Ketika suaminya pulang, ia menoleh. "Dari mana, Pak?" Pak RT tak menjawab. Ia menyodorkan bungkusan daun pisang itu. "Coba cium ini," katanya pelan. Bu RT mencium aromanya, lalu matanya melebar. "Ini nasi uduk Bu Saroh. Enak sekali baunya. Tapi, kan Bu Saroh udah." "Itu dia," desah Pak RT. "Aku barusan beli dari Bu Saroh." "Hah? Yang benar, Pak?" Warga juga beli seperti biasa. Nggak ada yang heran. Bu RT terdiam, lalu bergidik. "Jangan-jangan, itu bukan Bu Saroh yang kita kenal." Kabar tentang Bu Saroh yang hidup kembali dan berjualan nasi uduk menyebar cepat. Seperti biasa, desa punya cara tersendiri untuk menanggapi hal-hal ganjil. Sebagian percaya, sebagian menyangkal, sebagian lain memilih diam. Orang-orang yang membeli nasi uduk dari warung itu bersikap biasa saja, seolah mereka tidak mengingat bahwa Bu Saroh sudah dimakamkan seminggu lalu. "Apa jangan-jangan kita semua salah? Mungkin Bu Saroh cuma pingsan waktu itu," ujar Bu Rini. "Tapi aku ikut gali kuburannya, Rin," kata Pak Darno. "Itu jelas-jelas jenazah." Sementara desa sibuk dengan bisik-bisiknya, seseorang datang dari luar kota, Rio. Ia adalah keponakan satu-satunya Bu Saroh, anak dari adik kandungnya yang merantau ke Jakarta. Rio datang untuk mengunjungi makam budenya, sekaligus merapikan rumah yang ditinggalkan. Saat Rio sampai di ujung gang, langkahnya terhenti. Asap mengepul dari rumah Bu Saroh. Dan di sana, berdirilah sosok yang sangat ia kenal. "Bude," bisiknya lirih. Ia mempercepat langkah. Meja itu penuh dagangan. Panci nasi uduk mengepul. Sambal kacang, tempe orek, telur balado, semuanya seperti sedia kala. "Bude!" Rio memanggil. Suaranya gemetar. Bu Saroh menoleh dan tersenyum. "Rio? Wah, sudah lama tidak kemari. Mau nasi uduk, Le?" Rio mendekat dengan langkah ragu. Suaranya tercekat. "Tapi, Bude, bukannya, Bud sudah." "Apa, Rio?" potong Bu Saroh. Senyumnya tetap tenang. "Bude masih di sini, masih harus jualan." Rio mencoba menyentuh tangannya, dan tangannya menembus tubuh Bu Saroh. Ia menarik tangan secepat kilat. Wajahnya pucat pasi. Bude ini bukan manusia." Bu Saroh menatap kosong, seperti tak paham. Tapi senyumnya tidak hilang. "Rio, sarapan dulu, ya. Nasi uduk ini harus ada setiap pagi." Rio tidak tidur malam itu. Ia duduk di ruang tamu rumah Bu Saroh, menggali kenangan masa kecilnya. Ia ingat, budenya selalu memasak sambil bersenandung, dan selalu menolak untuk mengajarkan resep nasi uduknya secara penuh. "Kamu belum waktunya tahu," katanya dulu. "Suatu hari kalau kamu sudah siap." Rio kini mulai paham. Ada sesuatu yang belum selesai. Di lemari tua kamar belakang, ia menemukan sebuah buku usang berbalut kain. Halamannya kuning dan berdebu, tapi tulisan tangan di dalamnya masih bisa dibaca. Itu adalah buku harian nenek buyutnya, orang yang pertama kali membuat resep nasi uduk warisan keluarga. Tertulis dengan jelas, resep ini bukan sekadar makanan. Ini adalah ikatan. Selama belum diwariskan dengan sempurna kepada penerus, roh sang penjaga tak akan tenang. Ritual harus diselesaikan. Warisan harus diteruskan. Rio memejamkan mata. Sekarang ia tahu, Bu Saroh tidak bisa pergi karena ritual warisan belum selesai.
Keesokan harinya, Rio kembali ke warung. Warga sedang mengantre seperti biasa. Mereka menyapa Bu Saroh, tertawa, bercanda, seolah semua baik-baik saja. "Pagi, Bu Saroh. Telurnya 2 ya? Kayak biasa." Bu, sambalnya jangan pelit, ya." Rio berdiri di tepi warung, memperhatikan. Tidak semua orang sadar siapa sebenarnya yang sedang melayani mereka. Hanya sedikit orang yang bisa melihat tubuh Bu Saroh yang samar-samar tembus cahaya, dan mendengar suara bisikannya yang seolah datang dari antara dunia. Rio menggenggam buku harian itu erat-erat. Ia tahu, ia harus menyelesaikan ritual itu, atau arwah budenya akan terus terperangkap dalam siklus pagi yang tak berujung. Di malam hari, Rio duduk bersama Pak Guru Budi, seorang guru sekolah dasar yang dikenal cerdas dan rasional. "Aku percaya pada nalar," kata Pak Budi. "Tapi aku juga tahu, ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Kalau memang ini tentang ritual, kita harus menyelidiki." Rio menunjukkan buku harian itu. Pak Budi membacanya perlahan dan mengangguk. "Ini lebih dari sekadar resep. Ini semacam pusaka." Mereka pun mulai menyusun rencana, mengamati setiap detail yang dilakukan Bu Saroh di pagi hari. Dari cara ia mengaduk nasi, membumbui tempe, menakar santan, semuanya mungkin bagian dari ritual. Dan setiap malam, secara diam-diam, mereka mencoba menirukan proses itu di dapur rumah Bu Saroh. Mereka tak tahu pasti apa yang mereka lakukan, tapi hati mereka yakin, mereka tidak boleh berhenti. Suatu malam, saat mereka sedang mencoba memasak nasi uduk sesuai urutan dari buku harian, Bu Saroh muncul di dapur. Ia berdiri di sudut, tidak berkata apa-apa, hanya menatap, dengan wajah sedih dan sendu. "Nek," Rio berbisik, "Bude, kami akan selesaikan ini, kami janji." Dan untuk pertama kalinya, senyum Bu Saroh terlihat rapuh. Seolah ia pun mulai menyadari bahwa ia sebenarnya sudah tiada. Langit malam di Karangjati dipenuhi bintang. Desa itu tampak tenang, tapi di balik keheningannya, 2 orang tengah sibuk di dapur tua warung Bu Saroh. Api kecil menyala di tungku tanah liat, menari di antara bayangan. Aroma santan dan rempah-rempah mulai memenuhi udara. Namun malam ini, bukan sekadar memasak yang sedang mereka lakukan. Rio menatap panci dengan dahi berkerut. Di tangannya tergenggam sebuah buku harian tua, lembarannya rapuh, tinta sebagian pudar, namun masih bisa terbaca. Nasi uduk warisan keluarga ini tak boleh dimasak sembarangan. Setiap bumbu, setiap gerakan, setiap uapan uduk adalah bagian dari ikatan antara dunia nyata dan yang tak kasat mata. Jika ritual tidak selesai, sang penjaga akan terus terikat. Di sampingnya, Pak Guru Budi menyalin ulang catatan-catatan penting ke buku kecil. "Ini lebih dari sekadar resep," gumamnya. "Ini semacam perjanjian." Segalanya dimulai sejak Rio menemukan buku harian itu. Ditemukan di laci bawah lemari tua milik Bu Saroh. Buku itu merupakan milik nenek buyut mereka, yang konon adalah pencipta pertama resep nasi uduk keluarga. Tulisan di dalamnya berisi lebih dari sekadar bahan dan cara memasak. Ia menjelaskan tentang ritual, mantra, bahkan pantangan. Rio membaca bagian itu keras-keras. Sebelum nasi ditanak, rendam beras dengan air dari sumur tua di malam Jumat Kliwon, taburi dengan daun kenanga dan jampi pelindung. Selama memasak, ucapkan mantra pelarut ikatan. Jangan sampai ada yang salah urut, atau nasi akan hampa dan penjaga akan tetap terkurung. "Ini sangat spesifik," ujar Pak Budi, "dan agak menyeramkan." Namun mereka berdua sepakat, ini bukan waktunya takut. Ini saatnya menyelamatkan jiwa Bu Saroh. Malam-malam berikutnya dihabiskan dengan mencocokkan gerakan Bu Saroh setiap pagi. Diam-diam mengamati dari kejauhan. Mereka mencatat setiap detail. Gerakan tangan saat mengaduk nasi, waktu menaburkan garam, jumlah putaran sendok kayu dalam wajan. Semuanya tampak biasa bagi orang awam, tapi bagi Rio dan Pak Budi, itu adalah bagian dari ritual. Di sisi lain, Bu Saroh mulai berubah. Wujudnya tidak sekuat dulu. Kadang ia terlihat seperti bayangan samar yang transparan,
Kadang matanya kosong, seperti tengah menatap sesuatu yang jauh di luar dunia ini. Dan sesekali, ia bertanya pelan, "Rio, Bude kenapa ya?" Rasanya aneh. Aku seperti lupa sesuatu penting. Ritual yang tertulis di buku harian ternyata bukan hanya proses memasak. Terdapat beberapa bagian penting yang harus dipenuhi. 1. Air dari sumur tua di pinggir hutan. Air ini diyakini memiliki energi netral yang bisa menyalurkan komunikasi antara alam nyata dan alam arwah. Rio dan Pak Budi pergi malam-malam, membawa kendi tanah liat dan doa dalam hati. Saat menimba air, mereka merasa angin berputar aneh. Dedaunan bergetar tanpa sebab, tapi mereka tetap tenang. 2 daun dan akar dari hutan pedalaman. Beberapa halaman menyebut nama-nama tanaman seperti daun kunci arwah, akar sepuh waringin, dan serai 7 lembar. Untungnya, seorang wanita parubaya dari kota, Ibu Ratna, yang merupakan cucu sahabat lama nenek Busaroh, datang ke desa. Ia memiliki pengetahuan tentang herbal dan energi tradisional. Ia membantu mencarikan bahan-bahan tersebut. 3 mantra pemisah jiwa. Bagian ini yang paling rumit. Tertulis dalam aksara Jawa kuno, mantra ini harus dibaca tepat saat uap nasi mulai mengepul. Jika dibaca terlalu cepat atau terlalu lambat, efeknya bisa membalik. Tiba malam Jumat Kliwon berikutnya. Langit gelap, bulan tertutup awan. Desa tampak tertidur lelap. Hanya beberapa anjing menyalak di kejauhan. Rio, Pak Budi, dan Ibu Ratna bersiap di dapur Busaroh. Mereka telah menyiapkan semuanya. Beras direndam dalam air sumur sejak sore. Daun dan akar sudah dicuci dan diletakkan rapi. Panci besar dipanaskan. Lilin menyala di 4 sudut dapur, seperti pagar cahaya kecil. Ketika beras mulai dimasukkan ke panci, Rio mulai membaca mantra. Suaranya bergetar, namun terus mengalir. Sangkan Paraning Dumadi, Mering Rasa Kang Suci, Pinasti Kalawan Rahayu, Mardika Jiwa, Bali Marang Cahya. Uap nasi naik perlahan. Saat itulah Busaroh muncul. Ia berdiri di pintu dapur, mengenakan apron lusuhnya seperti biasa. Tapi kali ini, wajahnya tidak lagi hanya tersenyum. Matanya berkaca-kaca. "Rio," bisiknya, itu nasi uduk nenek." Ia melangkah pelan ke arah panci, tapi kakinya tidak menyentuh lantai. Ia melayang, samar, hampir tak terlihat. Pak Budi mundur 1 langkah, napasnya memburu. "Bude," kata Rio, menahan air mata. "Kami ingin membantu Bude pergi dengan tenang. Bude nggak harus terus jualan." Busaroh menatap nasi di dalam panci, yang kini mengeluarkan aroma paling kuat yang pernah mereka cium. Wangi nasi, rempah, dan sesuatu yang lain, seperti kehangatan rumah, seperti kenangan masa kecil. Ia menutup mata, dan untuk pertama kalinya, ingatan tentang kematiannya kembali. Busaroh melihat dirinya sendiri jatuh di dapur. Tangan masih menggenggam lem kotor. Ia ingat rasa sakit di dada. Lalu gelap. Ia ingat suara warga yang datang memanggil, suara pintu didobrak, dan isak tangis. Ia ingat pemakamannya. Dan ia ingat rasa khawatir yang belum selesai. Nasi uduk belum diwariskan. Ritual belum disempurnakan. Aku sudah mati," bisik Busaroh. Air matanya jatuh, meskipun wajahnya samar. Rio menggenggam tangan Pak Budi erat. "Bude, pulanglah. Kami akan menjaga resep ini." Busaroh menatap mereka, lalu menatap nasi uduk yang kini bersinar lembut. Ia tersenyum. Senyum yang berbeda. Senyum lega. Dan perlahan, tubuhnya mulai menghilang. Pertama, kakinya, lalu apron yang melayang perlahan ke tanah. Lengan, wajah, senyum terakhir, dan kemudian hening. Saat pagi datang, warung Busaroh sudah tak tampak seperti biasa. Tapi satu hal yang berubah, aroma nasi uduk kini memenuhi seluruh desa. Lebih kuat, lebih dalam, seperti mewakili jiwa yang akhirnya bebas. Warga mulai berdatangan. Mereka tidak lagi melihat Busaroh.
Tapi mereka melihat Rio dan Pak Guru Budi berdiri di belakang meja kayu itu, menyajikan nasi uduk dengan tangan gemetar tapi yakin. Pak RT mencoba satu suap. Ia terdiam, lalu menatap mereka. Ini masih nasi uduk Bu Saroh, tapi lebih hidup. Rio hanya tersenyum pelan. Di hatinya, ia tahu Bude sudah tenang, dan tugasnya baru saja dimulai. Pagi hari di Karangjati kini tak pernah sama lagi. Sejak aroma nasi uduk Bu Saroh kembali memenuhi udara desa, satu persatu warga mulai berdatangan, bukan hanya untuk sarapan, tapi untuk mengenang, bertanya, dan sekadar diam dalam kehangatan yang sulit dijelaskan. Di balik meja kayu reot yang kini diperkuat pakunya, Rio dan Pak Guru Budi berdiri, mengenakan celemek tua yang dulu sering dipakai Bu Saroh. Di dapur belakang, Ibu Ratna menata rempah-rempah di rak bambu. Daun kenanga, akar sepuh waringin, dan serai 7 lembar tersusun rapi, seperti pusaka. Sejak pagi buta, dapur itu hidup, bukan hanya karena api yang menyala, tapi karena kehadiran sesuatu yang lebih, jiwa dari resep yang diwariskan. Putaran sendoknya 3 kali ke kanan, 2 kali ke kiri, kata Pak Budi sambil memperhatikan Rio yang sedang mengaduk nasi. Seperti yang ditulis di halaman ke-7 buku harian nenek, timpal Rio. Mereka tidak berani mengubah satu langkah pun. Setiap gerakan, setiap uapan, setiap detak jantung saat memasak, semuanya seperti doa. Warung itu kini menjadi pusat pertemuan spiritual dan budaya. Orang-orang tidak hanya datang untuk makan, tapi juga untuk berkisah. Ada yang merasa lebih damai setelah mencicipi, ada yang mengaku mimpinya jadi lebih jernih. Bahkan beberapa orang tua mengatakan nasi uduk itu mengingatkan mereka pada orang yang telah tiada. Ibu Ratna menyebutnya resonansi jiwa. Nasi ini bukan cuma karbohidrat, katanya pada Rio. Ini seperti cermin. Ia menyerap niat pembuatnya dan memantulkan ke orang yang memakannya. Kabar tentang nasi uduk sakral ini menyebar. Awalnya hanya desa-desa tetangga, tapi kemudian media sosial mulai ikut campur. Seorang mahasiswa antropologi dari kota menulis tentangnya di blog. Sehari setelahnya, wartawan lokal datang. Tak lama kemudian, warung yang tadinya hanya dikunjungi belasan orang kini diserbu puluhan orang setiap pagi. Ada yang membawa kamera, ada yang mencatat bumbu, ada pula yang mencuri pandang ke dapur. Suatu pagi, seorang pria berjas rapi datang bersama asistennya. Nama saya Doni Prasetyo, dari PT Selera Nusantara, katanya sambil menyodorkan kartu nama. Kami ingin menawarkan kerjasama. Bagaimana jika resep nasi uduk ini kami bantu kembangkan dalam bentuk makanan instan? Rio dan Pak Budi terdiam. Bayangkan, lanjutnya, dalam waktu sebulan, nasi uduk Bu Saroh bisa tersedia di minimarket seluruh Indonesia. Ini peluang, bukan hanya untuk keuntungan, tapi untuk mengangkat warisan budaya ke kancah nasional. Pak Budi hanya menatap pria itu tajam. Apakah Anda tahu berapa banyak nyawa yang terlibat dalam sepiring nasi ini? Katanya pelan. Doni tersenyum kaku. Pak, kami tidak bicara mistis di sini. Ini soal bisnis. Rio tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Hatinya resah. Ia tahu ini ujian. Malam itu, Rio tidak bisa tidur. Ia duduk di serambi rumah, menatap bulan yang bundar penuh. Angin malam membawa aroma kenanga dan arang. Saat tertidur, ia bermimpi. Bu Saroh berdiri di dapur. Wajahnya lebih bersinar dari sebelumnya. Namun kali ini ia tampak berbeda. Lebih ringan, lebih bahagia. Rio, nasi uduk ini bukan sekadar makanan. Ini adalah keseimbangan. Tentang memberi, bukan mengambil. Tentang mengingat, bukan melupakan. Siapapun yang memasaknya, harus membawa niat baik. Kalau tidak, kehangatan itu akan hilang. Jagalah, jangan tukar warisan ini dengan kemasan plastik. Rio terbangun dengan mata basah. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Esoknya, Pak Budi sudah menyiapkan jawaban. Kita tidak menjual rasa. Kita menjaga nilai, katanya. Rio mengangguk. Mereka memanggil Pak Doni ke warung.
Saya paham maksud baik Anda, kata Rio. Tapi kami tidak bisa menyetujui kerjasama ini. Nasi uduk ini bukan untuk dikomersialisasikan. Doni tertawa kecil. Jadi kalian lebih memilih hidup seperti ini selamanya? Pak Budi tersenyum tipis. Kami lebih memilih hidup dengan damai. Doni pergi, meninggalkan aura dingin yang tidak sempat mengganggu aroma nasi uduk pagi itu. Hari-hari berlalu, warung itu tetap ramai, tapi kini lebih tertata. Rio dan Pak Budi membagi tugas. Rio menangani pembeli, tanya jawab, dan menjaga suasana ramah. Pak Budi tetap di dapur, memastikan setiap tahap ritual dipenuhi. Ibu Ratna membantu memilih bahan dan menjaga keseimbangan energi dapur. Mereka juga membuka ruang kecil di samping warung, tempat berkisah, berdoa, dan menulis. Beberapa warga mulai menyumbangkan cerita-cerita tentang masa lalu, kenangan bersama Bu Saroh, dan keajaiban yang pernah mereka alami. Seorang wanita paruh baya datang dari kota. Ia memperkenalkan diri sebagai cucu sahabat karib nenek Bu Saroh. Namanya Ibu Diah. Aku mendengar cerita tentang nasi uduk ini, dan aku tahu, ini bukan hanya cerita, katanya. Ia membawa buku tua berisi catatan herbal kuno, menjelaskan bahwa beberapa bahan seperti daun rambat sekar dan akar kunir langit dulu digunakan nenek-nenek mereka untuk menyeimbangkan energi antara manusia dan alam. Dengan bantuan Ibu Diah, resep nasi uduk pun semakin kaya. Aromanya lebih kompleks, rasanya lebih dalam. Para tabib, spiritualis, hingga pelancong rohani mulai berdatangan. Warung itu perlahan berubah menjadi semacam pusat pelestarian nilai dan spiritualitas makanan. Suatu malam, ketika warung sudah tutup dan dapur telah dibersihkan, Rio, Pak Budi, dan Ibu Ratna duduk di depan tungku yang masih hangat. Mereka menatap nyala api kecil yang menari. Rio berkata pelan, "Warisan ini bukan hanya tentang memasak, tapi tentang menjaga sesuatu yang lebih besar dari kita." Pak Budi menambahkan, "Kita bukan hanya penjaga rasa, kita penjaga jiwa." Ibu Ratna tersenyum, lalu membuka sebuah gulungan kecil. Di dalamnya ada mantra terakhir, mantra perlindungan. Mereka membacanya bersama-sama, sebagai tanda bahwa warisan ini kini ada di tangan mereka. Di malam yang sama, beberapa warga mengaku melihat bayangan samar Bu Saroh berdiri di sudut warung, tersenyum puas, sebelum akhirnya lenyap bersama angin malam. Rio menatap langit dan berbisik, "Terima kasih, Bude. Aku akan menjaga semuanya dengan segenap jiwaku." Dan nasi uduk itu pun tetap hidup. Bukan karena rasanya saja, tapi karena jiwa yang tak pernah benar-benar pergi.